Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 3 RRI, dan senang sekali Indonesia Menyapa Sore kembali hadir menyapa Anda pendengar. Saat ini ditemani oleh saya Anila Kusma di studio hingga nanti pukul 7 malam. Tentunya kami akan masih menyajikan informasi terkini dan juga terpenting ke dalam ruang dengar Anda. Nah, salah satu informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi ke dalam ruang dengar Anda pendengar terkait pelaksanaan G20 ya, atau G20 yang masih berlangsung di tanah air. Ada satu juga ini harapan dari G20 ini, yakni mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegritas, dan juga berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pendengar kabarkan akan membahas penguatan masyarakat sebagai agen perhubungan untuk transformasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dalam The First Tourism Working Group atau TWG1 yang menjadi rangkaian presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini. Lalu juga bagaimanakah langkah-langkah yang akan diambil dan juga bagaimanakah ini persiapan dari seluruh stakeholder yang ada di tanah air begitu ya. Kami akan memperbincangkan dengan jelas begitu sore hari ini bersama dengan Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf atau Baparekraf, Wawan Gunawan berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat sore Pak Wawan, apa kabar? Selamat sore Pak Andela, kabar baik. Luar biasa. Hangat dari Biak Numfor, Papua. Baik. Nah Pak Wawan, ini kami juga terima kabar ya, kabarnya di dalam presidensi G20 ini yang salah satu yang dibahas adalah juga mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan begitu. Ini arti dalam berkelanjutan dan terintegritas serta berkualitas ini seperti apa sih Pak Wawan? Ya, artinya selamat sore para Mbak Nila dan pendengar RRI Jakarta ya. Iya, RRI nasional ya Pak. Indonesia nasional di mana saja berada. Selamat sore. Ini kami sedang melakukan kegiatan terkait dengan implementasi bagaimana kita menggiring ya sinergitas ya. Kolaborasi bersama antara pusat dan daerah ya. Dari kami hari ini mengumpulkan seluruh kepala dinas pariwisata Papua di Biak, dan juga ada kepala dinas perdagangan, UMKM, IKM, dan LHK juga dengan Bapeda gitu kan. Ini bagaimana untuk terkait dengan kesiapan destinasi dalam G20 ya, adalah sebagai forum kerjasama multilateral ini yang fokus pada koordinasi kebijakan antara bidang ekonomi terutama dan pembangunan dengan mengusung tema ya Recovery Together, Recovery Stronger. Ini artinya bagaimana kesiapan khusus di destinasi ya. Untuk mempersiapkan destinasi betul-betul mewujudkan ya destinasi yang berkualitas gitu ya, terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar sporadis gitu ya, hanya tercecer gitu ya, Jadi ngurusin pariwisata itu tidak hanya oleh Dinas Pariwisata, oleh Kementerian Pariwisata. Tapi bagaimana dengan Sinakoda ini sinergitas berbasis inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ini berbagai kementerian dan juga di daerah ini OPD-nya itu bergerak semua gitu. Jadi bagaimana contoh nih pariwisata? Oh ada ini destinasinya, daya tariknya. Ini seperti apa nih? Bagaimana sabta pesonanya dihadirkan? Bagaimana terkait amenitas, atraksi, dan aksesibilitas di destinasi? Nah, bagaimana terkait dengan dinas perdagangan gitu kan? Bisa hadir nggak di situ? Dinas UMKM bisa hadir tidak di situ? Terus dinas lingkungan hidup terkait dengan penanganan sampah, kebersihan, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ini harus menjadi travel pattern ya, artinya jalur wisata yang nyaman. Bagaimana jalan PUPR di situ hadir ya untuk penguatan mewujudkan destinasi yang berkualitas, integrasi, dan berkelanjutan. Saya kira
ini berjalan ya, responsif sangat luar biasa saya kira ini di Papua. Oke, baik. Berarti juga lebih mengoptimalkan kerjasama dari semua pihak ya Pak ya, tidak hanya dari Dinas Pariwisata saja begitu ya? Betul. Okay. Karena kolaborasi inilah bagaimana inovasi, adaptasi dan kolaborasi ini diwujudkan. Jadi tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar slogan, tapi implementasi di lapangan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dirasakan oleh masyarakat. Ya, kita harus terjun langsung ke lapangan gitu, tahu persis nih. Jadi saya sadar betul sebagai direktur pengembangan destinasi, kantor saya itu ada di destinasi, ada di lokasi gitu kan. Jadi dengan data itulah kita bisa mengolah menjadi sebuah program yang bisa langsung diimplementasikan. Oh ini di sini perlu penanganan terkait dengan UMKM-nya gitu kan. Nah, kita komunikasi ini dengan Kemendes, dengan desa gitu kan. Nah, ini salah satu mungkin sesuai arahan dari Pak Presiden bahwasannya kolaborasi ini ditindaklanjuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Bagaimana implementasi, inovasi, adaptasi, kolaborasi ini terwujud ya, sinergitas ini terwujud gitu, supaya percepatan pemulihan ya, percepatan pengembangan sektor ekonomi kreatif ya, tentunya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pulih kembali ya. Ya, Pak Wawan, ini juga untuk langkah-langkah begitu. Sudah ada yang akan dilakukan belum Pak terkait hal ini? Ya, ini kita kan sudah bergerak. Sudah di Papua berjalan, ini ya berarti ya? Ya, yang awal. Baik. Artinya kita sudah dari awal kan bukan hari ini datang ke Papua, saya sudah hampir beberapa kali ya di sini, mulai dari survei, penjajakan, lokasi dan lain sebagainya, konsolidasi dengan Pak Bupati, dengan SKPD gitu kan, dengan Bapeda. Kira-kira petakan mana lokasinya? Kita survei dari ujung ke ujung gitu kan. Oh ini lokasi di sini cocok. Oh ini untuk rest area. Oh di sini untuk pasar tematik di sini gitu kan. Oh di sini untuk panggung kesenian gitu kan. Oh di sini untuk pantainya, wisata baharinya. Oh di sini untuk wisata alamnya gitu. Wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Tadi juga kami setelah mengadakan rakor ya FGD di hotel di Biak, kami bergerak langsung dengan rombongan ya ke destinasi, yaitu ke Gua Jepang ya di situ. Jadi bagaimana melihat melakukan simulasi. Jadi melakukan simulasi ya, percepatan ini, bagaimana menata destinasi, toiletnya kita revitalisasi gitu, yang betul-betul mencerminkan toilet pariwisata. Bagaimana tempat-tempat gazebo kita persiapan, terus Islam ini terkait dengan sentral untuk promosi di situ, terus kantin-kantin kuliner, terus souvenir, ekrabnya juga hadirkan. Tadi Pok Darwis sangat luar biasa ya di Biak ini. Jadi anak-anak muda bagaimana dia merajut anyaman, merajut tenunan, terus ikat kepala. Saya juga lagi pakai ikat kepala khas Biak gitu. Biak Papua ya. Nah, ini salah satu. Ya kita juga jadi rombongan rojali kalau kata Pak Menteri. Rombongan jadi beli gitu kan. Bukan hanya roha omongan hanya lihat-lihat saja. Tapi bagaimana untuk pergerakan ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat di destinasi itu bisa terwujud gitu ya. Baik. Jadi sekalian kita action langsung. Mbak Andela, kita action tidak hanya sekedar wacana di lapangan, di hotel kita sinkronisasi gitu ya. Kita langsung karena memang sudah dirancang dari awal gitu ya. Kenapa Biak menjadi pilot project dalam artian Kemenparekraf tidak ujug-ujug semata-mata karena apa? CEO komitmen dari kepala daerah, CEO komitmen dari Bupati Biak gitu Pak. Ya ini luar biasa Pak Henry, ini luar biasa Pak Heri ini kan ya. Juga SKPD lainnya juga mendukung ya. Terus Forkopinda juga mendukung gitu. Inilah bagaimana keamanan di destinasi. Ya, Polres hadir di situ. Kan ini luar biasa, ya.
Ini salah satu bentuk upaya memperlihatkan gitu kesiapan daerah gitu ya. Baik, nah Pak Wan, berarti yang ini juga kita tangkap adalah suatu destinasi wisata ini tidak hanya dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ya Pak, tapi juga manfaat ini dari sektor berbagai sektor itu apa gitu ya, dan juga dampak yang akan berguna untuk masyarakat setempat, seperti itu ya Pak ya, pengoptimalan tersebut. Betul. Nah Pak Wan, tapi selama ini juga untuk pengembangan destinasi wisata yang ada di sejumlah daerah begitu Pak, kendala terbesarnya ini apa sih Pak, kalau kami boleh tahu juga? Kendalanya yaitu kalau di daerah mungkin ya, ini kendala yang paling krusial adalah ekosektoral. Oke. Ekosektoral itu bagaimana mereka merasa pariwisata kan itu urusan dinas pariwisata gitu. Nah ini yang harus kita cairkan ya. Kita berikan pemahaman bahwasanya semua bisa bergerak dari hulu ke hilir. Rantai pasok untuk pariwisata itu bukan hari dinas pariwisata. Bagaimana ketika di sebuah destinasi dikembangkan, di situ butuh kuliner, butuh pasukan makanan gitu kan, minuman gitu kan, dan lain sebagainya, souvenir. Itu kan artinya bagaimana melibatkan masyarakat UMKM di sekitar atau di wilayah ya lainnya sebagai penyangga untuk memberikan peran kepada destinasi. Jadi artinya gini, destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan itu memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat gitu kan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi gitu kan. Nah, ini yang paling penting karena sesuatu apapun ketika di pariwisata datang, sehebat apapun pariwisata, kan di pariwisata itu tidak boleh gratis ya. Harus semua menjadikan sesuatu untuk kesejahteraan. Bagaimana uang berputar di situ? Bagaimana orang bisa tinggal lama di destinasi, orang bisa lama betah dan mengeluarkan uang banyak di situ, tapi tanpa merasa dia terbebani dalam artian karena makanannya enak, ya, souvenirnya bagus gitu kan, masuk pakai tiket sekian ya nggak apa-apa, kamu nyaman kok gitu kan, nyaman ya tidak sia-sia gitu, masuk toilet bersih nyaman kan gitu. Jadi jangan sampai ada indikasi yang kurang baik ya, ketika kita berjuang berupaya susah payah untuk bagaimana menggiring destinasi yang berkualitas, integrasi dan berkelanjutan, tapi di sisi lain ada oknum yang ketika wisatawan datang ke situ, mentang-mentang wisatawannya belum kenal atau wisatawan yang baru, tiba-tiba satu mangkok makanan sekian kali lipat gitu kan. Ini kan bahaya kan bagi akhirnya si wisatawan jadi kapok. Bagaimana standarisasi, sertifikasi ini harus jelas. Jadi bagaimana meyakinkan wisatawan itu datang ke destinasi itu, saya bersih, saya sehat, saya aman, saya nyaman gitu kan, tidak tertular dan lain sebagainya, aman gitu kan. Jadi inilah yang kita wujudkan, bagaimana meyakinkan ke dunia internasional isu ini sangat penting, isu sangat krusial terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan dan kesehatan terutama. Ya. Baik. Nah berarti ini setelah dari Biak, Papua ini Pak juga nanti akan berkunjung kemana lagi ini Pak? Waduh, ini luar biasa ya. Banyak ya agendanya ya. Animo dari, terutama dari daerah. Ketika kami share, ya kami sharing aja info data ini, mereka banyak destinasi-destinasi atau provinsi-provinsi yang betul-betul sangat respon ya. Artinya mereka sadar betul bahwasannya sektor pariwisata ini betul-betul yang memberikan dampak percepatan ya pemulihan dalam artian mudah, murah, mudah disentuh, masyarakat dilibatkan gitu. Berbagai hal bisa masuk dalam sektor pariwisata. Sekarang di minat wisata minat khusus, hobi jadi pariwisata, ya kan, adventure gitu kan, sport tourism gitu kan, itu terus bahkan wisata religi, wisata sejarah gitu kan, wisata budaya dan lain sebagainya, ini kan sesuatu yang luar biasa saya kira. Ini bisa digarap semua. Jadi kuncinya kita udah sepakat ini Bupati juga menetapkan Biak sebagai kabupaten pariwisata. Jadi semua dinas adalah pariwisata, istilahnya mengerucut ya ke pariwisata. Semua kegiatan adalah atraksi, bisa di-create, bisa dibuat, didesain, ya dikemas menjadi sebuah atraksi pariwisata. Itu kan semua orang yang datang ke situ adalah mengendorse pariwisata, untuk promote ya pariwisata. Pejabat, pemerintah daerah, masyarakat itu sebagai
pelaku, penikmat, dan pengelola pariwisata gitu kan. Nah, yang menjaga juga ya jadi, Pak ya. Iya, nah yang paling penting adalah bagaimana menjaga, merawat, dan melestarikan. Ini untuk berkelanjutan. Ini kita memberikan pendampingan khusus ya. Kita sangat betul-betul ketat ya. Tadi aja di desa wisata, di destinasi Gua Jepang, ketika saya bilang Pokdarwis semua di sini sampai Pak Camatnya juga hadir, gitu kan, Pak Kadis juga hadir, Kadis provinsi, Kadis kabupaten juga hadir semua. Kalau Kemenparekraf untuk merevitalisasi toilet ini sangat mudah dalam artian mudah gitu kan. Tapi yang paling susah adalah bagaimana merawat, menjaga, memelihara gitu kan secara berkelanjutan. Oke, baik, luar biasa. Semoga juga nanti ini Kemenparekraf juga akan berkunjung ke daerah-daerah lain Pak. Jadi untuk sektor pariwisata ini memang juga bisa bangkit ya. Oke, kita doakan lancar semuanya ya Pak ya. Banyak. Baik. Siap. Baik. Kita akan bergerak lagi. Siap, nanti kami juga akan mengawal ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Wawan ya untuk perbincangannya di sore hari ini Pak. Sehat selalu untuk seluruh tim ya yang ada di Biak. Semuanya, segalanya dan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf atau Baparekraf, pendengar, ada Wawan Gunawan yang telah berbincang dengan kami terkait salah satu harapan ya dari G20 ini adalah untuk juga mengajak seluruh stakeholder yang ada di tanah air untuk juga membangkitkan wisata atau destinasi wisata. Nanti kami akan update juga pendengar informasi selengkapnya ke dalam ruang dengar Anda dari dalam negeri, dari informasi aktual lainnya. Indonesia Menyapa Sore.